Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini saya Elsa Yusdiansa dari kelas 12 P4 absen 12 akan menjelaskan tentang apa sih itu peluang. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini ada yang sudah tahu belum sih tentang apa itu peluang? Ya, benar. Peluang adalah suatu angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan suatu kemungkinan atau suatu peristiwa yang mungkin terjadi. Lalu nih, banyak pertanyaan, kenapa sih peluang itu kok penting banget? Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti. Nah, itu kuncinya adalah tidak ada yang pasti. Jadi muncullah peluang. Lalu kita ambil salah satu contoh yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Pasti di antara kita sudah tidak asing dengan yang namanya ramalan cuaca. Ramalan cuaca ini mengatakan bahwa esok hari akan terjadi hujan dengan potensi peluang 80%. Maka dari kita pasti akan sedia payung sebelum hujan. Nah, pada intinya ya guys, peluang ini digunakan untuk mengukur seberapa mungkin sih peristiwa itu akan terjadi dan akan bisa juga digunakan untuk membandingkan dengan kejadian yang lain. Hal itu sangat penting guys, karena dengan hal itu kita dapat memprediksi atau mempersiapkan untuk masa depan. Lalu setelah ini, bagaimana sih matematik atau peluang ini dimasukkan ke dalam rumus yang lebih matematis? Untuk mengetahui pembahasan yang lebih lanjut, simak terus videonya ya guys, jangan di skip-skip. Oke guys, kembali lagi. Jadi ini adalah rumus dari peluang itu sendiri. Peluang dapat diperoleh dengan jumlah kasus yang memenuhi syarat dibagi dengan jumlah total semua kasus. Atau bisa juga menggunakan rumus PA sama dengan NA per NS. Nah, NA sendiri adalah kriteria yang diinginkan di soal itu seperti apa. Lalu NS sendiri adalah ruang sampel atau semua keseluruhan kemungkinan yang akan terjadi. Seperti itu ya guys. Lalu untuk lebih pahamnya, mending kita mengerjakan soal. Nah, untuk soalnya cek tidak. Oke, di soal tersebut mengatakan bahwa terdapat 10 orang yang mengikuti giveaway. Nah, 10 orang nih ya, kira-kira itu masuk MA atau MS nih guys? Ya, benar. 10 orang itu masuk ke dalam NS atau seluruh kemungkinan atau keseluruhan kemungkinan yang akan terjadi. Itu termasuk ruang sampel ya guys. Jadi, terdapat 10 orang. Kita ketahui NS-nya sama dengan 10 orang. Lalu, tetapi di situ bilang kalau pemenangnya yang diambil hanya satu. Berarti itu termasuk apa guys? Itu termasuk syarat. Kasus yang memenuhi syarat. Nah, itu masuk ke dalam NA. Di soal tersebut hanya menginginkan satu pemenang. Nah, di sini kan sudah diketahui NS-nya 10, NA-nya 1. Sudah lengkap semua nih ya, NA sudah, NS sudah. Kita masukkan ke dalam rumus. Masukkan, kita tulis dulu aja guys. Kita pakai merah. PA sama dengan NA per NS. Nah, kita masukkan. Ya, ini biasanya bintang. Guys, namanya berarti kan ini ya, satu ya guys, 1 per 10 orang. Jadinya ini ya guys, ini udah ketemu jawabannya. Tapi bisa juga kalian jadikan pecahan desimal atau persen. Nah, jadi peluang itu bisa ditulis dengan angka pecahan desimal atau persen. Lanjut ya guys, ini ada sedikit informasi bahwa ditulis di sini bahwa PA kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 1 itu mengatakan bahwa PA 0 itu tidak mungkin terjadi. Oke. Dan 1 itu pasti terjadi.
seperti itu ya guys, contoh soal dari peluang. Mudah kan? Jadi rumusnya itu adalah NA per NS. NA sendiri itu adalah ketentuan yang diinginkan oleh soal atau syarat yang digunakan, lalu dibagi dengan jumlah semua sampel atau jumlah total semua kasus. Lanjut ke soal kedua. Oke guys, lanjut soal yang kedua. Di sini soalnya adalah dadu, tentang dadu nih ya. Peluang memperoleh angka 5. Kita masukkan dulu rumusnya, yaitu PA sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya adalah angka 5. Yang ditanyakan, yang diinginkan hanya angka 5. Yang ditanyakan peluang angka 5. Lalu kita tulis saja dulu sampel, semua kemungkinan yang bakal terjadi. Sampelnya itu bisa angka berapa aja berarti guys? Mata dadu kan ada 6, berarti sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nih, angka 5 di mata dadu itu jumlahnya ada berapa? Hanya 1. Berarti kita dapatkan bahwa NA dari soal ini adalah 1 dengan sampel berapa? 6. Mata dadu yang terdapat pada dadu jumlahnya adalah 6. Itu dikatakan sebagai jumlah semua kasus atau ruang sampel. Mendapatkan 6. Gampang kan guys? Lalu soal kedua kita pakai bukan satu angka lagi guys. Kita pakai peluang itu angka ganjil, memperoleh angka ganjil. Nah, kita masukkan rumusnya lagi. PA NA per NS. Nah, di sini NA-nya, NS-nya kan otomatis sama ya guys, tetap sama. Mata dadu tetap 6. Di sini kita tuliskan 6. NS-nya tetap 6. Tapi yang diminta itu angka ganjil guys. Angka ganjil dari mata dadu 1 sampai 6 kira-kira apa aja? 1 kan ganjil. 3 dan 5. Ada berapa? Ada 1, 2, 3. Angka ganjilnya terdapat 3 guys. 3 per 6. Berarti ini jawabannya atau bisa dengan 1 per 3. Udah kan guys? Berarti peluang untuk memperoleh angka ganjil adalah 1 per 2 dan juga peluang memperoleh angka 5 adalah 1 per 6. Tergantung soalnya guys. Jadi kalau yang diinginkan angka ganjil berarti kita cari nih angka ganjil yang terdapat pada mata dadu itu angka berapa aja. Otomatis kan angka 1, 3, dan 5. Kalau diminta angka genap berarti angka 2, 4, dan 6. Itu guys. Yang ada 3 berarti 3 per 6 atau bisa juga dengan 1 per 2. Itu guys. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.